Untuk bisa menguasai sepenuhnya, Belanda itu menggunakan politik yang namanya divide et impera, politik memecah belah dan menguasai. Orang Jawa bermusuhan dengan orang Islam, bahkan orang Islam dengan orang Islam, supaya lemah didatangkan orang-orang dari Yaman yang barusan viral, rame, Habib, ada makam-makam bikinan, dan itu memang sengaja oleh Belanda dipakai untuk menghancurkan orang Islam. Nenek moyang kita itu mengatakan bahwa tan kena kinaya ngopo, lamun ado tanpa wewangunan, lamun cedak tanpa sesenggolan. Dari Nusantara sebelum adanya nama Indonesia, dan sampai sekarang itu banyak sekali sejarah yang istilahnya diacak oleh Belanda. Kan sebelum Belanda nama Indonesia kan belum ada, apalagi zaman Portugis dulu. Kalau Portugis itu menurut yang pernah saya baca itu dibilang penjajah itu belum 100%, dia hanya menguasai tentang atau mengendalikan dalam dunia perdagangan. Lain dengan Belanda, setelah Portugis didesak oleh Belanda dan berhasil disingkirkan oleh Belanda sampai menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Itu bisa dibilang sampai tingkat pemerintahnya itu bisa dibilang dikuasai oleh Belanda, sampai disebut bahwa samudra Indonesia itu waktu itu samudra India kan, India Belanda gitu. Terus untuk bisa bertahan dan menguasai di sini pada waktu itu Belanda mulai menggeser Portugis masuk ke sini. Itu di Pulau Jawa sudah berkembangnya Islam, atau waktu itu yang berjaya adalah Mataram Islam. Orang-orang Islam pada waktu itu kan punya kekuatan mistis yang luar biasa, Mas ya. Begitu juga orang Jawa, orang Kejawen. Itu untuk bisa menguasai sepenuhnya, Belanda itu menggunakan politik yang namanya divide et impera. Mungkin kalau sampean pernah baca sekolah dengar istilah itu ya, politik memecah belah dan menguasai. Jadi diadu sengaja orang antara orang Islam dengan orang Kejawen, bahkan orang Islam dengan orang Islam, itu diadu sampai masuknya orang-orang Yaman untuk merusak agama Islam atau untuk mengadu orang Islam. Kan sejarahnya gitu. Sampai sekarang yang barusan viral, rame, Habib itu ya, sampai ada ada makam-makam bikinan. Itu sebenarnya sudah lama itu. Sudah lama. Dan itu memang sengaja oleh Belanda dipakai untuk menghancurkan orang Islam. Sejarah diacak-acak, termasuk sejarah Majapahit. Sampai sekarang kan orang-orang percaya bahwa Majapahit itu dihancurkan oleh putranya yang namanya Raden Patah. Iya kan, sampai sekarang kan masih seperti itu. Padahal nggak seperti itu sebenarnya. Majapahit sebelum Raden Patah yang didukung para Wali Songo datang untuk menyerang Majapahit, itu Majapahit sudah terjadi perang saudara di akhir-akhir mulai di akhir kejayaan, atau mulai mulai terjadinya keguncangan lah. Awalnya itu kan perebutan kekuasaan dalam istana sendiri, perang saudara. Terus akhirnya oleh kerajaan-kerajaan kecil yang berhasil ditaklukkan, itu dalam kondisi Majapahit perang saudara, posisinya mulai melemah, banyak daerah-daerah yang
memerdekakan diri, kan gitu. Termasuk salah satunya yang terdekat yaitu dari Kediri, Kerajaan Keling. Sampai Majapahit diserang oleh Kerajaan Keling, betul-betul roboh. Kemudian singkat cerita itu Raden Patah karena merasa mempunyai hak atau sebagai anak, didukung oleh para wali songo untuk menarik kembali kerajaan Majapahit, kemudian mendirikan kerajaan Demak kalau nggak salah gitu kan, singkat ceritanya itu oleh Belanda diputar balikkan bahwa Raden Patah datang ke Indonesia, datang ke Majapahit, mau mengislamkan orang tuanya, bahkan mau membunuh, kan gitu ya. Itulah hebatnya Belanda. Supaya apa? Supaya orang Islam, orang Kejawen bertarung, supaya nggak rukun intinya. Kalau nggak rukun, nggak bersatu kan sangat mudah untuk ditaklukkan. Itu. Terus sampai sekarang sejarah itu kayaknya untuk orang-orang daerah seusia saya, bahkan di atas saya itu masih meyakini bahwa Raden Patah mau membunuh orang tuanya. Itu secara logika aja nggak masuk. Islam yang sekarang ya Mas, jangankan kita mau membunuh orang tua, kita berbicara kasar, melotot mata kita terhadap orang tua dengan kata-kata yang kasar, itu aja sudah termasuk anak durhaka ya. Apalagi didikan para wali dulu, rasanya kan nggak mungkin ya mendidik suruh nyerang orang tuanya. Nah, itu. Tapi untuk kebenaran yang benar-benar sebenarnya gimana ya, wow alam ya. Hanya ini sebatas cerita dari mulut ke mulut. Kemudian kalau saya meyakini ya nggak mungkin lah seorang anak, apalagi beragama Islam, apalagi didikan para wali dulu, terus menyerang orang tua, mau membunuh, itu rasanya nggak mungkin. Sampai berkelanjutan, akhirnya orang Jawa bermusuhan dengan orang Islam, bahkan orang Islam dengan orang Islam supaya lemah didatangkan orang-orang dari Yaman, kan gitu singkat ceritanya. Sekarang mulai banyak terungkap lah. Jadi itulah sekelumit tentang Nusantara ya, Indonesia. Dan sampai sekarang pun kalau Mas melihat sampai saat ini ya, mulai zaman Orde Lama, Orde Baru, kemudian masa reformasi. Ini kalau sampean senang baca-baca sejarah, sampean lihat yang paling sensitif untuk bisa diajak, diadu ya dari agama. Karena kalau orang sudah berpegang pada agama, dia rela melakukan apa saja, gitu. Sampai sekarang kan gitu. Itu kalau saya seandainya boleh berpesan pada khalayak, khususnya kaum muda sama sampean, itu boleh kita mempelajari apapun boleh, tapi seperti pesan Bung Karno almarhum, kalau mempelajari Islam, pelajarilah Islam yang sebenar-benarnya, tapi jangan jadi orang Arab. Kalau Anda mempelajari tentang Hindu, Buddha, belajarlah agamamu sesuai keyakinanmu dengan setulus-tulusnya, jangan setengah-tengah, setengah-setengah. Tapi jangan jadi orang India. Kalau mempelajari Kristen atau Nasrani, pelajari sampai sedalam-dalamnya juga, tapi jangan jadi orang Romawi. Artinya kita mempelajari agama itu hanya urusan tentang keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejarah budaya leluhur harus tetap kita junjung tinggi, kan gitu intinya ya. Karena hanya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dan menjunjung tinggi sejarah.
sejarah peradaban bangsa. Dan nenek moyang kita sendiri memang sebenarnya bukan beragama Hindu-Buddha, punya keyakinan sendiri yang dikatakan sebagai keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang mengatakan Kaweru Budi itu merupakan salah satu ajaran nenek moyang kita yang sebenarnya. Terus menyebut Tuhan itu sebagai Sang Hyang Tayan. Lah Tuhan itu beliau nenek moyang kita itu mengatakan bahwa tan kena kinaya ngopo, tidak bisa dibayangkan dalam bentuk apapun, wujud apapun, tidak bisa diotak-atik dengan akal. Tuhan itu setengah perempuan atau setengah laki-laki, tidak. Tapi beliau nenek moyang kita meyakini Tuhan itu memang ada. Wujudnya nggak bisa dibayangkan dengan akal pikiran kita, karena akal pikiran kita sangat terbatas. Gitu. Dikatakan lamun ado tanpa wewangunan, lamun cedak tanpa sesenggolan. Kalau jauh nggak bisa dibayangkan bentuknya, tanpa wewangunan, tanpa berwujud. Kalau dekat nggak bisa bersentuhan, hanya orang-orang yang dikehendaki yang bisa merasakan. Itu ajaran nenek moyang kita dulu. Jadi dengan Islam pun juga nggak bertentangan. Islam kan juga seperti itu, iya kan? Nggak bisa dibayangkan dalam bentuk apapun. Tidak punya anak, tidak diperanakan kan. Jadi nenek moyang kita bahkan mungkin sebelum Islam punya peradaban, nenek moyang kita sudah punya peradaban. Dari tahun itu aja, tahun Jawa dengan tahun Islam, saya melihat lebih tua mana jumlah tahunnya, ya kan, dengan tahun Soko. Padahal mungkin sebelum adanya tahun itu Jawa sudah ada peradaban, mungkin. Termasuk peninggalan yang kelihatan sekarang, yang diakui dunia seperti Borobudur. Nah, itu kan menunjukkan bahwa nenek moyang kita jauh sebelum ada peradaban itu, nenek moyang kita sudah sangat hebat, bisa membuat candi sebegitu megah, ya. Padahal peralatan kayak alat-alat grafir apa belum ada mungkin, ya kan. Ekskavator, kren belum ada. Nah, itu. Beliau sudah mampu membuat bangunan sebegitu megah, padahal letaknya tidak jauh dengan gunung berapi yang sangat dahsyat, yang masih aktif, full aktif, ya. Dia berani membuat di situ, artinya beliau juga punya ilmu struktur, ya. Untuk bangunan tanah ini mampu nggak didirikan bangunan segede ini, setinggi ini. Jadi ilmunya tentang apa ya, kapasitas tanah, struktur, ya, kalau sekarang itu juga hebat nenek moyang kita. Nah, itu tinggal sekarang adik-adik seperti sampean gali sejarah sejauh-jauhnya untuk menunjukkan bahwa memang bangsa kita, khususnya nenek moyang kita, itu bukan orang yang bodoh, orang yang luar biasa. Nah, kalau sekarang kadang nanti jenengan mireng, ya, ada pejabat mengatakan bahwa yang mampu melaksanakan bangunan super canggih di sini, kalau nggak orang luar nggak akan mampu. Nah, itu mereka seorang pejabat yang luar biasa memalukan, mengerdilkan bangsanya sendiri. Padahal nenek moyang kita sangat hebat. Artinya sampai saat ini pun seharusnya anak cucunya juga orang hebat, ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, ya. Sedikit mungkin ada kurang atau pas, namanya manusia biasa, tentunya kayak saya banyak kekurangan, ya. Jadi kalau ada kekurangan ya disempurnakan. Kalau ada yang baik bukan berarti saya orang yang hebat, karena apa yang saya dapat juga hanya dari pernah membaca, karena saya dulu juga senang membaca, dan itu pun sudah sekian tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu. Mungkin juga banyak yang nggak masuk
lepas dari otak saya bisa juga ya. Gitu. Jadi, hanya sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya masih muda, cari dan carilah jati diri Anda, jati diri bangsa kita. Jangan memandang siapa kamu, siapa apa agamamu, tapi kita pandang manusianya. Ini ya. Jadi ya, kayak Islam sendiri kan dari 30 juz sekian ribu banyak hadis itu, kalau kita apa ya, kita pressing itu kan ajarannya hanya ada dua, habluminanas wa habluminallah ya, hanya itu sudah. Habluminanas itu kita sebagai insan kamil, kita ya harus bisa apa, guyub rukun ya. Itu. Nah, untuk habluminallah ya itu pribadi dengan Tuhan, ya kan nggak perlu saya ngomong sambil berzikir umpamanya terus cerita saya tiap malam melakukan tahajud, nah, kan nggak perlu diceritakan. Kita cukup kita sama Tuhan. Iya, habluminallah. Kalau mau habluminallahnya bagus, urusan vertikalnya bagus, horizontalnya ya harus bagus, ya. Harus bagus seperti apa yang dikatakan almarhum Gus Dur itu. Jadi semua ini sama. Istilahnya yang membedakan hanya keyakinan. Kita ya nggak mau dipaksa ke keyakinan yang lain, tapi kita juga jangan memaksa ke keyakinan yang lain. Tapi kalau ada saudara kita yang ingin belajar dan ingin tahu, bahkan ingin masuk, ya kita nggak bisa menolak hak mereka, ya kan? Kan gitu. Kita nggak mau dipaksa, tapi kita juga nggak mau mengajak. Tapi kalau mereka berkehendak ingin masuk, ya kita nggak boleh menolak, kan gitu ya. Untuk dia, untuk habluminanasnya, intinya itu kerukunan kita utamakan. Ya, kita nggak memandang baju, kita nggak memandang bendera politik, yang kita pandang kita sama-sama makhluk Allah, kan gitu. Ya, cuman itu kalau salah, kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak.